Terima kasih pemirsa, kami masih live melalui Zoom bersama dengan narasumber pada pagi hari ini, Bapak Isla Bimo Prakoso, Equity Research Analis PT Panin Sekuritas, membahas rekomendasi dari beliau. Paling tidak ada 3 sektor tadi yang beliau sampaikan, perbankan, kemudian consumer good, dan juga ada farmasi. Meskipun demikian harus dipilah-pilah lagi dari dalam, di mana dari consumer good ICBP, farmasi, Kalbe Farma, dan kalau perbankan ini belum disampaikan oleh beliau. Langsung saja kita ke Kalbe Farma terlebih dahulu. Pak Bimo, Anda katakan tadi kan kenaikan dari indeks harga saham gabungan yang cukup tinggi sampai ke posisi 5.381 beberapa waktu kemarin sebelum akhirnya kembali terkoreksi bawah 5.000 saat ini lebih kepada ekspektasi. Dan tidak sesuai dengan realita. Nah, bagaimana dengan Kalbe Farma? Apa yang membuat Anda merekomendasikan Kalbe ataupun farmasi di tengah kondisi kenaikan dari COVID-19 saat ini? Dan Kalbe Farma ini sendiri kan lebih ke swasta begitu ya, bukan farmasi BUMN. Betul. Oke. Jadi pertama kalau kita ngelihat dari yang Kalbe Farma, di sini memang kalau kita lihat dari volumenya, volume penjualan obat-obatan herbal dan juga volume untuk produk yang multivitamin, ini yang nutrition food sama yang bagian consumer health ini memang kita lihat memang ada peningkatan ya selama di first half 2020 dari volumenya. Artinya demand-nya untuk produk ini berarti memang dilihat oleh masyarakat dan ini bisa dibilang menjadi tren baru untuk di era yang sekarang ini. Dan kita lihat juga akhirnya buat ke depan ini adalah hal yang positif buat Kalbe Farma, dan ditambah ya walaupun Kalbe Farma ini adalah swasta yang bisa dibilang mungkin ada sentimen gara-gara swasta nggak dapat backup dari pemerintah. Sebetulnya kalau kita lihat dari neraca sendiri, kita bisa bilang neraca Kalbe Farma itu dibandingkan dengan farmasi yang lain cukup solid. Pertama kalau kita tambah semua dia punya jumlah hutang sama jumlah posisi kasnya, itu kalau kita asumsikan hutangnya dilunasi semua dengan posisi kasnya itu bahkan masih punya kembalian. Ini dinamakan dengan net cash position. Oke, dibandingkan dengan farmasi BUMN. Betul. Oke. Baik, secara fundamental Anda melihat Kalbe Farma lebih oke gitu ya? Support resistennya dari secara neraca. Di level berapa sebaiknya, Pak? Oke, untuk Kalbe Farma sebetulnya kita ngelihat untuk yang jangka panjang sih ya. Kita di sini lebih prefer yang untuk jangka panjang karena kalau untuk yang jangka pendek cukup rawan sih resikonya. Jangka panjang ini berapa, Pak? Target price di 1.850. Oke. Kita tahan di 1.850, ini kita bisa ngelihat sampai ke jangka waktu 2021. Ini dengan asumsi kita bahwa masyarakat memiliki tren yang baru untuk sektor kesehatan. Baik, berarti minimal 6 bulan ya? Yes, betul. Atau 3 sampai, ya minimal 3 bulanan, karena kita tahu sekarang kita sudah di September, ini sampai dengan 2021 ada peluang 1.850 cicil beli berarti? Betul. Baik, sekarang ini untuk Kalbe di 14.495 ya, turun 2,29%, supportnya di posisi berapa? Oke, yang di sekarang 4.495 kita ngelihat kalaupun memang dia harus cukup dalam, sebetulnya Kalbe itu kalau kita bandingin sebetulnya relatif cukup stabil sih, mas. Kita bisa ngelihat di 1.450 ataupun kalau harus lebih dalam lagi kita ngelihat sampai di 1.400 saya kita bisa ngelihat masih. Mohon maaf, Pak Bimo suaranya menghilang Pak ya. Di posisi 1.450 sampai posisi berapa supportnya? Oke, kita ngelihat untuk ke bawah di sini bisa sampai 1.450, namun di sini kita juga bisa ngetes lagi kalau memang harus turun 1.425 ataupun 1.400. Baik, itu dia untuk Kalbe, ICBP. Nah, untuk ICBP di sini kita punya rekomendasi yang untuk jangka panjang juga. Ini sampai ke target price kita di 12.850 ya. Ini kalau kita dengan asumsi sama yang tadi. Hanya di sini juga kita ngelihat ICBP dari segi harga cukup stabil sih sebetulnya. Sekarang juga masih stay di sekitar 10 ribuan. Jadi kita bisa ngelihat untuk jangka pendek sendiri juga sebetulnya kita bisa bilang relatively safe lah. Oke, jadi ini bisa agak jangka pendek dan jangka menengah panjang? Iya, untuk jangka pendek sebenarnya ini kita lebih diminati kalau memang kita nggak prefer volatilitas yang cukup tinggi ya, yang kayak tiba-tiba dalam satu hari naik 5% atau turun 5%. Baik, 12.550 adalah resisten untuk ICBP jangka waktu menengah ya?
Yes, betul. Untuk jangka Dengan waktu menengah. support di posisi berapa? Kita lihat 3 bulan terakhir memang masih mencatatkan kenaikan 13,7%. Supportnya di berapa, Pak? Oke, kalau kita ngelihat harus di garis supportnya, di sini kita ngelihat di ICBP. Oke, buat di ICBP ngelihat yang harga sekarang kita baru turun 200. Di sini ICBP bisa ngetes lagi di 10.000 ya. Kalaupun nanti di 10.000 ini harus turun lagi ke bawah, mungkin kita bisa ngelihat di angka yang lebih di 9850. Mungkin ya, kita ngelihat dari dua hal supportnya dulu di 10.000 atau di 9850. Oke, perhatikan 10.000 sampai 9850 support untuk ICBP, peluangnya 12.550 lebih ke jangka menengah panjang, tetapi jangka pendek juga menarik karena cenderung defensif ya untuk Betul. ICBP. Perbankannya lebih ke yang mana nih Pak? Apakah blue chips ataupun second liner atau justru mix? Oke, untuk perbankan kita di sini ngelihat yang dari blue chipnya ya. Kenapa kita ngelihat dari blue chip? Sebetulnya nggak cuma dari dia punya nilai perdagangan, tapi kalau saham-saham yang blue chip ini cenderung fundamentalnya ini lebih kuat. Salah satu yang bisa kita lihat adalah di sini BBCA. Kenapa kita bisa bilang BBCA? Dari komposisi fundamental, BBCA itu lebih banyak yang dari current account dan saving account dibandingkan dengan deposit. Dimana kalau kita ngelihat permodalannya dari deposito, itu kan cukup tinggi biaya bunganya ya. Ini BBCA bisa meminimalisir biaya bunganya karena BBCA juga dari digital bankingnya ini cukup baik. Dan kedua dari loan to deposit ratio BCA ini cukup rendah sebetulnya, sampai di bawah 80%-an. Makanya kita ngelihat untuk kalau capture the growth ini BBCA bisa lebih tinggi lagi. Makanya buat BBCA di sini kita punya target price jangka panjang di 33.000. Hanya kalau kita ngelihat dari jangka pendek, setidaknya BBCA ini bisa ngetes dulu di 27.000. 27.000 berapa Pak? Sekarang 27.400. Pas. Sekarang ada di 27.275. Saat ini berdasarkan data RTI 27.400 nih Pak. Apakah mungkin koneksinya lagi bermasalah atau seperti apa? Di data saya 27.400. Oh iya, iya. Baik. Ya, ini sebetulnya yang update-nya udah di 27.275 sih. Ya. Oke. Ini baru turun sedikit, baru minus 250 poin. Jadi dia di sini mau ngetes dulu di 27.000 nih. 27.000. Baik, support 27.000, peluangnya bisa ke posisi 32.000 tadi ya? 33.000. Ini adalah asumsi emang kita punya investment horizon yang jangka panjang. Jangka panjang, lagi-lagi minimal 3 sampai 1 tahun gitu ya? Ya, betul. Oke, BBCA juga kalau kita lihat pelemahannya hari ini cenderung terbatas, hanya sekitar 0,5% saja ya? Iya, betul. Baik, selain BBCA, apakah juga ada perbankan lain? Mungkin beberapa sudah menilai valuasi dari BBCA sudah cukup tinggi, kemudian juga secara nominal di 27.400 untuk retail kurang bersahabat gitu. Pak Bimo, Anda ada sarankan perbankan yang lain tidak? Oke, jadi untuk perbankan yang lain juga di sini kita juga bisa ngelihat dari pertama BBRI ya. Dari BBRI di sini kita bisa ngelihat dari sektor fundamentalnya, dari sisi pendanaan restrukturisasi utang ya. Di sini pemerintah cukup baik dalam memikirkan concern dari UMKM ya. Itu seperti apa? Karena memang bisnis di Indonesia dominasinya UMKM dan bank yang memang exposure-nya terhadap UMKM itu adalah Bank BRI. Jadi kita ngelihat dari komitmen pemerintah untuk UMKM ini cukup baik, restrukturisasi utangnya di sini juga pemerintah siap untuk menopang hal itu. Makanya buat BBRI ini bisa jadi pilihan kita. Kita ngelihat BBRI ini mungkin dia untuk dalam jangka waktu dekat ya, ngetes di 2950 dulu, 2975. Oke, 2975. Ya, ngetes dulu di 2975. Dan untuk jangka panjang sebenarnya kita masih optimis ya bahkan buat BBRI ya. Kita punya target price jangka panjang sampai di 4.500 dengan asumsi kita nge-hold sampai dalam jangka waktu 1 tahun. Kedua, di sini juga kita bisa menjadikan Bank BMRI. BMRI ini juga bisa jadi pilihan kita. Karena di sini kalau kita ngelihat dari BMRI, di sini pertumbuhan kreditnya ini cukup konservatif ya untuk sektor korporasinya.
Dan di sini juga kita ngelihat karena pertumbuhan kreditnya yang cukup konservatif, jadi penanganan risikonya yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Di sini kita juga bisa menjadikan Bank Mandiri, BMRI ini menjadi pilihan kita. Dan dalam jangka waktu dekat juga kita mungkin sama dia akan ngetes di 5.050, ataupun kalau harus ke bawah di angka 5.000. Namun kalau kita ngelihat dari jangka waktu yang menengah atau panjang, di sini kita bisa ekspektasi Bank Mandiri ini bisa mencapai di harga 6.500. Baik, berarti ada peluang ke 6.500 jangka panjang, kemudian supportnya mungkin 5.050 sampai 5.000 untuk Bank Mandiri ya. Tadi saya sampaikan lagi BRI ada peluang 2.975 sampai resisten 4.500. Kemudian BBCA 27.400 support sampai dengan 27.000, ada target di 33.000 juga jangka menengah panjang begitu ya, minimal 6 sampai dengan 1 tahun. Betul. Oke. Minimal 6 bulan sampai 1 tahun lah. Baik, 6 bulan sampai 1 tahun. Itu dia untuk emiten-emiten dari perbankan dan juga beberapa saham rekomendasi Anda. Sebelum kita akhiri perbincangan dengan Pak Bimo pada pagi hari ini pemirsa, saya ingin mengupdate lagi untuk kondisi dari update indeks harga saham gabungan hari Kamis ini, di mana UNTR Pak Bimo ini sudah mulai positif. Tadi kan semua net foreign buy-nya masih negatif. UNTR ini net foreign buy-nya 5,4 miliar rupiah pada hari ini, posisi 23.275 dan menguat 0,54%, memimpin net foreign buy di pasar reguler. Apa peluangnya untuk UNTR? Meskipun tadi Anda katakan kalau untuk komoditas, khususnya batu bara maupun tambang logam, hindari dulu. UNTR ini kan ada kaitannya, meskipun tidak pure, lebih ke tambang. Bagaimana untuk UNTR? Untuk UNTR sebetulnya responnya karena kemarin ya volumenya ada sedikit peningkatan ya. Volume penjualan produknya peningkatan memang sedikit di atas ekspektasi. Hanya buat kedepannya ini kan kita ngelihat dari beberapa bulan setelah reopening di ekonomi. Jadi sebetulnya dari di sini ekspektasinya cukup tinggi, makanya demand dari volume dia punya produknya ini sedikit di atas ekspektasi. Hanya buat kedepannya melihat adanya potensi perlambatan ekonomi yang lebih lanjut lagi, sebetulnya kita lebih aman kalau kita hindari dulu sektor-sektor yang memang cukup volatile sih. Karena kalau di sektor pertambangan ini kalau memang marketnya lagi positif, dia akan sangat positif. Tapi kalau sekali marketnya turun, ini punishment-nya terhadap ekspektasi akan sangat tinggi sih. Baik, Pak Bimo, berarti hati-hati untuk UNTR karena sangat volatile dan lebih kepada ekspektasi sesaat saja ya. Kemudian kalau kita lihat indeks harga saham gabungan pemirsa, sekarang sudah mulai beranjak menguat lagi, meninggalkan 4.850 yang menjadi support dari Pak Bimo, sekarang di 4.881. Semoga pelan-pelan kembali pelemahannya menyusut begitu ya Pak Bimo. Dan kita berharap begitu. Semoga rekomendasi Anda sampaikan bisa menjadi inspirasi dan juga masukan untuk pemirsa di rumah. Terima kasih banyak Pak Bimo Prakoso, Research Analis PT Panin Sekuritas. Sama-sama. Sehat selalu Pak ya. Ya, sama-sama Mbak Trisa juga. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi dari dalam negeri usai jeda pariwara berikut. Pastikan Anda masih menyaksikan IDX Market Opening.